Berlatar pada tahun 99, kisah akan berfokus pada seorang gangster bernama Sung Tae yang belum lama ini membuka sebuah restoran. Perannya dalam organisasi tentu bukan ecek-ecek karena dirinya merupakan salah satu petarung garda depan, sehingga ketika ada panggilan mendesak dari Pak Bos, Sung Tae pun rela meninggalkan restoran untuk menjalankan perintah yang diberikan. Tanpa melibatkan para anggota yang masih sarapan, Sung Tae dan rekannya yang bernama Kang Yo pun langsung berangkat ke lokasi yang di sana sudah ada satu lagi rekannya bernama Pan Ho yang dengan gagah berani menantang kelompok gangster lain demi mengambil alih wilayah kekuasaan mereka. 위험해. Meski hanya bertiga, Sung PCS yang tidak mengenal rasa takut pun langsung memulai peperangan dan 딱 치고 가자. tak lama datanglah bala bantuan dari kedua belah pihak untuk saling membantu yang menjadi pertanda dimulainya ronde kedua. 우리 식구를 건드렸지. 형님, 오셨습니까? Ya, setelah Sung TCS berhasil mengalahkan pihak musuh, malam harinya si bos yang bernama Daeso pun mentraktir ketiganya makan untuk merayakan keberhasilan ini, yang karena mereka sudah seperti keluarga, Daeso berpesan agar mereka saling melindungi satu sama lain dan tetap menjaga nama baik organisasi di lingkungan masyarakat. 자, 쟤들 들어라. 서클, 서클. Sung PCS menjalani hari-harinya dengan bertarung melawan gangster lain dengan tujuan untuk memperluas wilayahnya, di mana mereka tak pernah kalah, yang menjadikan organisasi di bawah kepemimpinan Daeso jadi yang nomor satu di kota tersebut. 10 tahun sejak berdirinya organisasi, Sung Tae kini sudah berumah tangga dan lebih fokus dalam mengelola restoran. Ia memiliki beberapa orang karyawan, salah satunya adalah pria bernama Taegu, dan tepat hari ini, restoran kedatangan tamu yakni para konsultan waralaba. 지금? 쟤네들 확실해? 확실하다니까. 짱 보자. Kehadiran para konsultan tersebut ternyata untuk menguji kelayakan menu makanannya, bukan apa-apa. Hal itu Sung Tae lakukan untuk memperluas bisnis karena ia yakin jika inilah langkah awal yang tepat untuk menuju kesuksesan. 나가. 잘했어. 보지 마. Kerja keras yang dilakukan Sung Tae mendapat respon baik dari para konsultan yang langsung memintanya datang ke kantor minggu depan. Tapi di waktu yang kurang tepat, para anggota gangster di bawah kepemimpinannya malah datang, yang hal itu membuat identitasnya selaku gangster nyaris ketahuan. Dan jika itu terjadi, maka gagallah sudah apa yang menjadi tujuannya selama ini. 특별한 문제만 없으면 다음 주 바로 계약하시죠. 너무 감사합니다. 너무 좋죠. Setelah para konsultan pergi, Sung Tae pun didebat oleh sang istri yang memintanya agar keluar dari organisasi. Bukan tidak mau, Sung Tae sebenarnya juga ingin lebih fokus dalam mengelola restoran, namun masih menunggu waktu yang tepat, setidaknya sampai Daeso pensiun dari jabatannya. 아무튼 이번에 깨끗이 정리해. 걱정하지 말고. Saat mengantar putrinya ke sekolah, Sung Tae juga dibuat haru saat mengetahui jika anaknya dijauhi oleh para murid bukan karena takut dengan profesinya, melainkan pada zaman ini gangster dianggap sebagai sampah masyarakat yang menjadikan para orang tua tidak ingin anaknya bergaul dengan orang seperti itu. Maka dari itu Sung Tae pun lekas menemui Daeso untuk memberikan surat izin pengunduran diri. Sempat akan memotong jari sesuai aturan dari organisasi, aksi itu langsung dihentikan oleh Daeso yang menganggap tradisi tersebut sudah ketinggalan zaman. Bukan itu saja, Daeso yang baik hati pun memberikan sebuah belati antik dan mengizinkan Sung Tae jika memang ingin resign. Berat sebenarnya bagi Sung Tae untuk pensiun lebih awal, tapi ini harus ia lakukan mengingat statusnya yang sudah berkeluarga, apalagi demi putrinya yang sudah dewasa. 너는 옛날부터
식당 칼잡이가 더 어울려. Baru saja resign, Sung Tae malah mendapat kabar buruk dari rekannya tentang kematian Daeseo. Setibanya di kantor, ia pun langsung menemui wakil si bos bernama Kim untuk bertanya terkait apa yang terjadi pada beliau, yang ternyata Daeseo telah ditemukan bundir tanpa alasan yang jelas. 어떤 씹새끼들이에요. 스스로 결정한 것 같다. 야야 조용히 해. Dia bernama Detektif Cho. Saat ini ia sedang melakukan olah TKP untuk mencari penyebab kematian Daeseo. Namun karena semua CCTV yang ada di sana mati, ia pun menginterogasi Sung Tae selaku orang terakhir yang diketahui bertemu dengan pria itu. Sung Tae pun memberitahunya bahwa ia tidak tahu pasti alasannya. Namun yang jelas terlihat akhir-akhir ini beliau seperti banyak pikiran yang menjadikannya depresi akan hal itu. 묵념. Tepat di hari bela sungkawa, para tamu tadi undang seketika bermunculan. Salah satunya adalah pihak bank yang bermaksud menagih hutang perusahaan. Bukan itu saja, bahkan anggota triad asal China pun jauh-jauh terbang ke negara ini dengan maksud tujuan yang sama. Yang karena Daeseo selaku bos sudah tiada, Kim memberi usulan agar mereka menunjuk bos baru yang dipercaya dapat mengelola bisnis sekaligus bertanggung jawab dalam masalah ini. 자기 보스를 무조건 세워야 합니다. 지금 같은 비상시국에는 이 친구가 딱이죠. 간판 깨끗하고. Setelah rapat para petinggi dilakukan, mereka pun akhirnya menunjuk Sung Tae sebagai ketua baru tanpa sepengetahuannya. Sehingga ketika Sung Tae mendapat kabar terkait hal itu, ia pun seketika dibuat ngahulong tarik karena Sung Tae dan sang istri baru saja selesai dengan urusan perizinan waralaba. 전 자격이 없습니다. 형님들, 전 그냥 주방장이잖아. 주방장도 하고 보스도 하고 안 좋니? Pan Ho yang menganggap dirinya lebih layak ditolak mentah-mentah oleh para petinggi karena dianggap tidak memenuhi syarat. Sehingga daripada terus berdebat, Sung Tae pun mengajukan agar mereka melakukan voting di mana jumlah suara yang paling banyak akan mendapatkan posisi itu. 이렇게 정리하자. Agar dirinya tidak terpilih, Sung Tae pun melakukan kampanye kecil-kecilan dengan cara memberi makanan gratis untuk anak buahnya. Ia ingin mereka memilih Pan Ho dan sebagai gantinya akan menanggung masalah perut seumur hidup, di mana kesalahpahaman seketika terjadi saat Pan Ho yang kebetulan ada di sana menganggap kampanye itu agar Sung Tae menang dalam pemilihan. Karena hal itu dirasa belum cukup, Sung Tae lekas pergi ke sebuah bank dengan maksud membuat kerusuhan. Ia yang ingin menjebloskannya ke penjara agar punya alasan tidak menghadiri pemilihan, lantas memancing kemarahan salah satu pegawai bank dengan cara mengkritiknya. Tetapi ya, karena si pegawai bank memukul lebih dulu, pihak kepolisian pun menganggap Sung Tae tidak bersalah dan justru si pegawailah yang pada akhirnya ditahan. Dan tepat ketika hari pemilihan sedang berlangsung, ia pun mendapat suara lebih banyak dari Pan Ho, yang itu berarti dirinya lah orang yang telah menang dalam pemilihan ini. 투표 총 합산 결과 나곤호텔 나순. 잠깐! Di waktu yang sangat tepat datang istri Daeseo bernama Hong yang menganggap pemilihan ini tidak sah. Bukan tanpa alasan, Kang Yo selaku cucunya yang sudah 10 tahun mendekam di penjara, hari ini adalah hari kebebasannya. Maka dari itu Hong ingin ada pemilihan ulang dengan menambahkan Kang Yo sebagai kandidat nomor 3. Keesokan paginya saat pemilihan kembali diadakan, Sung Tae dibuat ngulang tarik karena Kang Yo sama sekali tidak menginginkan jabatan sebagai bos karena ternyata Kang Yo ingin mengejar impiannya, yaitu jadi penari tango profesional. Meski Hong memaksanya untuk kembali ke ruang pemilihan, hal itu sama sekali tidak dipedulikan oleh Kang Yo yang tepat hari ini akan mengikuti audisi. Sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, Sung Tae lantas mengirim anak buahnya untuk mencegah Kang Yo tiba ke lokasi tepat waktu, yang alhasil
시작하겠습니다. Ya, Kang Yo pun didiskualifikasi karena datang terlambat. Sadar jika ini adalah perbuatan Sung Tae, ia pun diam-diam melakukan aksi pembalasan tepat saat restoran Sung Tae kedatangan utusan penting dari kantor waralaba. Entah kapan Kang Yo menyelinap masuk ke sana, namun para utusan seketika mengalami sakit perut sesaat setelah memakan hidangan yang disediakan. 맛이 끝. 손님 왜 이러세요? 손님, 왜 이러세요? Alhasil, para pelanggan yang kesakitan pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Di tengah perdebatan karena menganggap karyawannya kurang becus dalam memilih bahan makanan, Kang Yo seketika datang ke restoran yang membuatnya sadar jika ini adalah perbuatan pria itu, disusul kemunculan para petinggi organisasi yang sengaja datang untuk kembali berunding. 알아. Karena keduanya tidak ada yang mau jadi ketua, salah satu petinggi pun meminta mereka agar memotong satu tangan masing-masing jika bersikeras ingin berhenti dari organisasi. Tapi karena cara itu dirasa berlebihan, Kim pun menyarankan untuk mereka melakukan duel, di mana yang kalah akan ditunjuk sebagai bos yang baru. 오케이. 지는 놈이 하는 걸로. 오늘 밤 끝장전 꼭 이겨라. Singkat cerita, malam pun poek berlokasi di sebuah dermaga. Baku hantam antara Sung Tae dan Kang Yo pun berlangsung sengit di mana keduanya saling bertarung demi memenangkan duel. Di tengah pertarungan, Pan Ho ikut berpartisipasi setelah sadar jika dirinya belum cukup mental untuk jadi seorang bos, tetapi 너 뭐야? 너네 같은 배신 배반양 새끼들은 보스 될 자격 없어 이 새끼들아. ya, Sun Tae dan Kang Yo pun nyemplung ke dalam air dan hilang tak kemana. Beberapa hari sejak peristiwa itu, Pan Ho pada akhirnya diangkat jadi bos karena kedua rekannya tidak diketahui keberadaannya, yang padahal Sung Tae dan Kang Yo sengaja bersembunyi untuk menunggu momen tersebut. 판호 취임식 다녀오는 길이야. Di hari pertamanya sebagai bos, Pan Ho menghadiri acara pertemuan dengan anggota triad yang ingin mengajukan kerjasama yang karena bisnis yang dimaksud adalah narkoba. Ia pun cukup terkejut karena sejak organisasi berdiri belum pernah menjalankan bisnis seperti itu, di mana ini semua ternyata sudah direncanakan oleh Kim dengan tujuan agar organisasi cepat berkembang. 아, 이거 잘못 걸리면 징역이 비싼데 이거 독박습니다, 형님. 대수 따라갈래. 대수 형님이요? Ternyata dalang kematian Daeso sebelumnya juga dilatar belakangi oleh si Kim ini. Pada malam itu, Daeso yang menentang keras kerjasama dengan triad membuat Kim tidak memiliki pilihan lain kecuali menghabisinya, termasuk memanipulasi kejadian agar kejahatannya tidak terbongkar. 양아치 새끼. Mendengar hal itu, Pan Ho yang kesal pun tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi saat Kim mengancam akan menghabisinya, yang tanpa mereka sadari, Sung Tae CS dari tadi di luar dan tentu saja mendengar pembicaraan tersebut. 明天该从信息牌了. 내일 밤 물건이 도착한다. 약 대리점으로 하자. Kembalinya ke restoran, perdebatan pun terjadi karena Kang Yo tidak ingin hanya berdiam diri. Taegu yang menyarankannya agar jangan gegabah. Identitasnya selaku polisi seketika terbongkar. Namun sayangnya Sung Tae sudah lama mengetahui hal itu karena alasan kenapa organisasi selalu aman dari hukum itu akibat kecerobohan Taegu sendiri yang tidak dapat menyembunyikan identitas aslinya. 아우씨. 어쩐지 너무 안 잡히더라. 아우씨. 미치겠네. Karena sudah kepalang tanggung, Taegu akhirnya memutuskan untuk kerjasama demi bisa menangani kasus ini. Ia yang diam-diam telah merekam pembicaraan Kim dengan anggota triad, lantas memberikan hasil rekaman itu pada Cho selaku kapten di kepolisian. Namun karena itu dirasa belum cukup, maka Sung Tae CS harus mencari bukti lain yang lebih memadai. 우리가 먼저 끝내야 된다니까. 우리 애들은 데리고 나와야지. 태그 이제 우리 식구 다 됐네. Bertepatan di malam transaksi, Taegu yang menghadiri pertemuan itu pun diam-diam merekam kejadian tersebut dan dengan cerobohnya mendekati meja hanya untuk mendapatkan rekaman yang lebih jelas, yang mana hal itu membuatnya seketika dipilih untuk menguji kualitas barang sehingga
Dalam kondisi setengah oleng itulah, Taegu melakukan video call pada Cho untuk memberitahunya terkait transaksi ini. Sempat tak percaya karena mata-matanya ini dirasa tidak pernah berguna. Cho yang melihat ada barang haram dalam jumlah banyak pun langsung mengerahkan pasukan untuk berangkat ke lokasi saat itu juga. 공짜마 차례다. Sambil menunggu kepolisian tiba, Sung Tae dan Kang Yo pun masuk ke ruangan untuk mengulur waktu. Mereka yang kecewa terhadap Pan Ho karena telah berkhianat sama sekali tidak dipedulikan oleh Pan Ho karena apa yang dilakukannya sekarang itu untuk menjaga perusahaan tetap bertahan, dan akar permasalahan yang sebenarnya adalah Kim selaku orang yang bekerja sama dengan Triad. 텐션을 아무리 그래도 왜 갔어? Meski begitu, mereka tetap menganggap Pan Ho yang terburuk dikarenakan mengikuti Kim yang sudah jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Ia juga meyakinkan para anggota agar memilih jalan yang benar dan tidak mengikuti sosok pimpinan itu sehingga... 한우야, 뭐하냐? Ya, para anggota pun satu suara dan memilih gabung dengan Sung Tae CS sehingga dengan dibantu anak buahnya, mereka langsung memulai peperangan demi mengalahkan Pan Ho sekaligus anggota Triad dan... Melihat Sung Tae CS mendominasi pertarungan, Kim pun berniat pergi dengan membawa barang haram, tetapi... 공짜마 공짜보이. Sementara Kang Yo akan menahan Pan Ho agar tidak melarikan diri, Sung Tae sendiri harus terlibat perkelahian dengan anggota Triad yang berniat pergi, di mana Kim yang melihat tas berisi barang haram ada pada Taegu pun dengan cepat melakukan pengejaran sampai akhirnya... Tepat saat Kim akan pergi dengan membawa barang haram tersebut, Kang Yo sudah ada di depan pintu masuk dengan Pan Ho yang kini sudah babak belur. Sadar jika dirinya tidak bisa kabur, Kim pun mengingatkan kembali pada Sung agar join dalam bisnis ini karena hanya dengan cara itu hutang perusahaan akan cepat lunas. 다 같이 먹고 살아야지. Meski tujuan Kim adalah untuk keberlangsungan organisasi, Sung Tae tidak bisa memaafkan beliau yang telah mengorbankan Daeso hanya demi keserakahannya sehingga... 내 잘못이다. 짱깨 새끼가 어디서 감히? 대대로 진상. 너 같은 배신자는 절대 안 돼. 이 칼로 알아보겠나? Tak lama, polisi pun tiba di sana dan langsung mendapatkan barang bukti dari Sung Tae yang karena Sung Tae CS berpartisipasi dalam menggagalkan transaksi, maka pihak yang akan diamankan hanyalah Kim, Pan Ho, dan kelompok Triad selaku dalang utama dalam kasus ini. 쟤가 충분. Tamat, ending yang sangat membagongkan.